Baik, perkenalkan nama saya Syakib Deniar, NRP 5252111151 dari kelas PPLA. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ETS saya kemarin, di mana termasuk soal dan juga studi kasus dari sistem aplikasi parkir. Untuk jawaban nomor 1 dan 2 atau soal tentang perbedaan model analisis dan dengan model desain, termasuk juga jelaskan output proses dari desain aplikasi, sudah saya terapkan di blog yang sudah saya submit. Di mana ini ada perbedaan model analisis dan model desain. Uh, saya menggunakan acuan dari tujuannya dan aktivitas dari model analisis dan model desain, dan juga studi kasus contoh untuk penggunaan model analisis dan model desain pada sistem parkir juga, dimana kalau misalnya kita kita menggunakan studi kasus di bawah, yaitu sistem aplikasi parkir. Pada model analisis, dia akan mengidentifikasi kebutuhan untuk memungkinkan user mencari tempat parkir yang tersedia, juga bagaimana tentang sistem mengupdate kondisi tempat parkir yang sudah penuh ataupun kosong. Nah, sedangkan pada model desain akan berisi seperti bagaimana arsitektur dari software tersebut bisa berjalan, ya, dan dengan contoh apakah akan menggunakan basis web, terus bagaimana server tersebut dibuat hingga database yang akan digunakan. Lalu ada output proses desain aplikasi. Ini ada beberapa outputnya, dimulai dari tahap desain arsitektur sistem, desain rinci, tahap uji desain dan pemeliharaan perbaikan, dan outputnya. Lalu ini adalah visualisasi dari aplikasi sistem parkir, di mana nanti user akan login dan sign up, lalu akan bertemu dengan user interface atau tampilan dari layanan parkir. Nah, dari layanan parkir dia akan mengambil data dari lokasi parkir tersebut. Terus lalu user akan menggunakan layanan parkir dan akan diteruskan kepada layanan alokasi tempat parkirnya, di mana setelah dicek apakah ada yang kosong atau tidak, lalu user akan booking tempat dan ada perbacaan opsi di mana user bisa membatalkan bookingnya ataupun bisa melanjutkan pembayaran dari booking parkir tersebut. Lalu masuk ke setelah masuk ke parkir dan selesai pada sistem keluar parkir, penyerahan keluar parkir. Nah, di sini ada low level design sistem parkirnya. Dimana ini ada dimulai dari user entry, masuk ke layanan parkir, dan akan ada pengecekan pada database booking, lalu lanjut ke lokasi parkirnya, dan berhubungan dengan database lokasi parkir, di mana di low level design ini ada bakal skema datanya yang bakal didefinisikan pada fase ini, mencakup nanti akan menggunakan struktur basis data apa, hubungan antar entitasnya, juga pengelolaan data yang efisien. Cuman ini adalah kemarin yang saya buat. Lalu bakal ada desain basis datanya. Ini mungkin gambaran kecilnya dari yang saya pikirkan kemarin, di mana ada database booking dan juga database lokasi parkir. Terus nanti bakal ada algoritmanya, gimana HTTP-nya akan memproses dari input pengguna, routing data hingga merespon aktivitas sistemnya. Dan juga diagram alur data seperti berikut. Lalu lanjut kita ke high level desainnya, dimana nanti high level design ini berisi dari ini tadi arsitektur dari sistem keseluruhan, termasuk user interface-nya, dan bagaimana sistem ini akan berjalan lebih mulus, dimana tadi dijabarkan setelah user masuk akan bertemu dengan layanan parkirnya. Layanan parkir akan diolah pada layanan booking. Kalau user mau membooking suatu service atau sistem atau tempat parkirnya,
Lalu detail parkir kendaraannya, isinya lebih detail parkirnya, dan bagaimana payment service-nya. Payment service akan diaudit, payment service akan dicek oleh third party payment-nya. Setelah itu akan dikonfirmasi pada payment detailnya, lalu diaudit. Bila sesuai, ada hooks dikonfirmasi, maka user bisa parkir, lalu lanjut ke layanan exit, dan user keluar dari tempat parkirnya. Dimana ini bakal ada ini akan menggambarkan bagaimana modul dan komponen akan berinteraksi satu sama lain, termasuk adalah kontrol antara fungsionalitas utamanya untuk memastikan operasinya bisa berjalan sampai dari masuk hingga keluar. Lalu ada desain interface, lalu ada desain eksternal termasuk ke sistem payment dan sistem audit tersebut. Lalu ini ada arsitektur aplikasi parkir, di mana ada presentation layer berisi web UI, mobile UI, dashboard admin, terus masuk ke business logic layer, ada manajemen tempat parkir, manajemen kendaraan, manajemen pengguna, dan pelaporan dari parkirnya. Lalu ada database access layer, berisi database, dan integration layer, terus masuk ke infrastruktur layer, di mana nanti sudah termasuk ke kesediaan parkir dan keamanan parkirnya. Ya, mungkin sekian dari saya, presentasi dan penjelasan dari ETS PPL, perencanaan pelanggan lunak. Terima kasih.